Militer Israel telah memulai serangan balas dendamnya terhadap Iran pada Sabtu 26 Oktober 2024 dini hari. Pihaknya mengonfirmasi telah melancarkan serangan ke target militer Iran. Kabar ini menyusul laporan adanya 5 ledakan keras di ibu kota Iran, Teheran. Penyerangan itu juga dibenarkan oleh juru bicara militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari lewat pernyataannya di XIDF. Dikutip dari Tribun News, Hagari menegaskan bahwa Israel memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti negara berdaulat lainnya untuk menanggapi ancaman keamanan. Kemampuan pertahanan dan serangan dikerahkan pasukan Zionis atau IDF dalam agresinya kali ini. Hagari mengatakan IDF akan melakukan apapun yang diperlukan untuk membela negara dan rakyat Israel. Sebelumnya, media Iran melaporkan adanya ledakan di dekat Bandara Internasional Imam Khomeini. Disebutkan beberapa pangkalan militer di kawasan Teheran menjadi target serangan Israel. Meski IDF koar-koar telah melesatkan serangan, media Iran mengklaim tak ada kebakaran atau ledakan dilaporkan dari kilang minyak Teheran. In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel, right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. Like every other sovereign country in the world, the state of Israel has the right and the duty to respond. Our defensive and offensive capabilities are fully mobilized. We will do whatever necessary to defend the state of Israel and the people of Israel. Israel akhirnya melesatkan serangan balasannya ke Iran pada Sabtu 26 Oktober 2024 dini hari. Sejumlah ledakan di kawasan ibu kota Teheran menandai awal mula pembalasan dendam militer Zionis atau IDF. Pasukan pertahanan Israel dikabarkan melesatkan serangan besar-besaran di beberapa lokasi. Dalam sebuah pernyataan, IDF mengklaim bahwa serangannya tepat mengenai target militer Iran. Diketahui serangan terhadap Iran itu dipimpin langsung oleh Kepala Staf Umum IDF Herzi Halevi. Ia memimpin serangan itu dari Pusat Komando Bawah Tanah Angkatan Udara Israel di Camp Rabin bersama Panglima Angkatan Udara Israel Mejen Tomerbar. Sebelumnya, sekira 5 ledakan terdengar di dekat Bandara Internasional Teheran dan menyebabkan kepanikan. Dilaporkan, ledakan-ledakan itu terdengar di Isfahan, Mashhad, Provinsi Kurdistan, dan Teheran. Meski begitu, media Iran menyatakan bahwa serangan Israel terbatas dan berhasil ditangkis, sehingga tak ada kerusakan signifikan yang ditimbulkan. Serangan Zionis itu juga tak menargetkan kilang minyak utama Teheran dan fasilitas nuklir Iran. Sekutu utama Israel yakni Amerika Serikat merilis pernyataan pertamanya selesai IDF melancarkan serangan ke Iran. Serangan itu dilesatkan pasukan Zionis pada Sabtu 26 Oktober 2024 dini hari ke fasilitas-fasilitas militer Iran. Rupanya Amerika Serikat telah diberitahu mengenai rencana tersebut sesaat sebelum Israel meluncurkan serangannya ke Teheran. Dikutip dari Tribun News, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, Sean Savage, mengatakan serangan ke target militer Iran itu merupakan latihan membela diri. Ia menegaskan operasi yang dilakukan IDF itu merupakan respons atas serangan rudal Iran pada 1 Oktober 2024 lalu.
Sebelumnya, dilaporkan sekira 5 ledakan terdengar di dekat Bandara Internasional Imam Khomeini. Para warga juga sempat dilanda panik setelah mendengar suara ledakan. Diketahui, Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi memimpin langsung serangan udara tersebut. Bersama Panglima Angkatan Udara Israel Majen Tomer Bar, Halevi memberi aba-aba langsung dari Pusat Komando Bawah Tanah Angkatan Udara Israel di Camp Rabin. Sejumlah ledakan dikabarkan terdengar di bagian timur Teheran, ibu kota Iran. Dilaporkan ledakan itu bersumber dari serangan udara yang dilancarkan Israel pada Sabtu 26 Oktober 2024 dini hari. Suara ledakan keras itu disebut berasal dari daerah di dekat Bandara Internasional Imam Khomeini. Namun serangan udara yang menarget pangkalan militer Iran itu berhasil dicegat oleh pertahanan udara Teheran. Pesawat tempur IDF disebut mencoba menarget 3 pangkalan di Teheran yang mencakup beberapa provinsi. Operasi itu gagal lantaran sistem pertahanan udara Iran berhasil menangkis serangan IDF. TV pemerintah Iran mengklaim ledakan yang terdengar di sekitar ibu kota Teheran disebabkan oleh aktivasi sistem pertahanan udara untuk melawan serangan Israel. Sistem pertahanan udara Iran itu bak Iron Dome milik Israel yang bertugas mencegat serangan-serangan dari musuh. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengonfirmasi bahwa staf mereka yang bertugas di utara Gaza telah mengeluarkan sinyal SOS. Hal itu didasari kondisi darurat tanpa makanan, air, dan perawatan medis. Pihaknya mengatakan masyarakat ditinggalkan begitu saja dan hidup dalam ketakutan. Dikutip dari Tribun News, sinyal darurat itu diberikan lantaran kondisi rumah sakit di Gaza yang tak mumpuni. Staf medis di Gaza Utara bahkan harus menyaksikan banyak pasien meninggal karena mereka tak mampu menyalakan generator rumah sakit. Pesan SOS diterima langsung dari staf medis di berbagai rumah sakit di Gaza Utara dan lewat badan amal yang dikelola Inggris. Staf rumah sakit berusaha mengabarkan kondisi mereka yang terpuruk lewat pesan suara. Hal itu dilakukan lantaran mereka mendapat ancaman bakal ditembak jika merekam kondisi di RS yang ditempati. Krisis air, makanan, dan minimnya peralatan medis akibat serangan Israel membuat banyak pasien meninggal dunia. Tak hanya bertempur melawan militan Hamas, Hizbullah, dan Iran, militer Israel juga mengibarkan bendera perang dengan pasukan penjaga perdamaian PBB atau UNIFIL. Dengan dalih memukul mundur Hizbullah dari garis perbatasan Lebanon, IDF justru menyerang UNIFIL.
Dikutip dari Tribun News, menurut laporan Unifil, Israel telah menyerang posisi PBB sebanyak 12 kali. Bahkan pasukan Zionis diduga menggunakan amunisi fosfor putih yang terlarang saat menyerang tentara penjaga perdamaian di Lebanon. Sejak 1 Oktober 2024, Unifil mencatat sekira 25 serangan mengakibatkan kerusakan-kerusakan pada properti PBB. Sebagian besar serangan itu berasal dari tembakan atau manuver provokatif pasukan Zionis. 5 prajurit Unifil terluka dalam 3 serangan terpisah yang terjadi di markas besar mereka. Sedangkan 15 pasukan lainnya menderita iritasi dan gejala gastrointestinal seusai menghirup asap yang diduga dari fosfor putih itu. Sebelumnya, serangan Israel juga menimbulkan kerusakan pada menara pemantau yang ada di markas Unifil. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan bersembunyi saat militer Zionis melesatkan serangan ke Iran Sabtu 26 Oktober 2024. Netanyahu dilaporkan ngumpet di ruang bawah tanah yang ada di kantor pusat Kementerian Pertahanan di Tel Aviv. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu bersembunyi bersama Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dan beberapa komandan IDF. Netanyahu berkumpul bersama Gallant dan 3 jenderal IDF di tengah serangan balasan yang menghujam Iran. Dalam potret yang beredar, Netanyahu tampak duduk bersama para pimpinan IDF itu. Ia tampak serius mendengarkan penjelasan yang tengah disampaikan oleh Gallant. Di sisi lain, sejumlah ledakan terdengar di beberapa titik di dekat kawasan Bandara Internasional Imam Khomeini. IDF sendiri mengklaim bahwa mereka telah melancarkan serangan yang tepat sasaran. Diketahui pasukan Israel menargetkan fasilitas militer Iran dalam serangannya kali ini. Juru bicara militer Israel Daniel Hagari mengatakan bahwa serangan IDF terhadap Iran telah berakhir. Seperti diketahui, IDF melancarkan serangan ke Iran pada Sabtu 26 Oktober 2024 dini hari. Lewat pernyataannya, Hagari menjelaskan bahwa pasukannya telah melakukan serangan terarah dan tepat terhadap target militer Iran. Dikutip dari Tribun News, Hagari bahkan mengancam agar Iran tak membalas serangan IDF itu. Menurutnya, jika Iran membalas, maka Israel berkewajiban untuk meresponsnya. Hagari mengingatkan bahwa siapapun yang mengancam keamanan Israel akan membayar harga yang mahal. Ia lantas menambahkan bahwa IDF telah menunjukkan kemampuan dan tekadnya untuk bertindak tegas terhadap Iran. Pihaknya pun akan melakukan segala cara untuk melindungi negara dan rakyat Israel. I can now confirm that we have concluded the Israeli response to Iran's attack against Israel. We conducted targeted and precise strikes on military targets in Iran, thwarting immediate threats to the state of Israel. The Israel Defense Forces has fulfilled its mission. If the regime in Iran were to make the mistake of beginning a new round of escalation, we will be obligated to respond. Our message is clear. All those who threaten the state of Israel and seek to drag the region into wider escalation will pay a heavy price.
We demonstrated today that we have both the capability and the resolve to act decisively, and we are prepared on offense and defense to defend the state of Israel and the people of Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.